Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala kita pada tahun ini bisa berjumpa dengan hadiah yang luar biasa, anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, bahwasanya kita perlu ketahui bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana banyak sekali disebutkan di kitab-kitab manapun bulan suci Ramadan memiliki banyak sekali keistimewaan, baik dari ayat, hadis dan sebagainya. Salah satu yang akan saya bawakan di sini ialah salah satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang saya nukil dari kitab Fadhailul A'mal karangan Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya terdapat 5 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpuasa. Yang pertama ialah bau mulut orang yang berpuasa, baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Yang mana Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi menafsirkan perkataan ini bahwasanya artinya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai aroma mulut orang yang berpuasa dibandingkan daripada minyak kasturi yang sangat wangi. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya aroma mulut daripada orang yang berpuasa itu kelak akan menjadi bukti. Akan menjadi bukti apa? Ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun keistimewaan yang kedua ialah ikan-ikan yang ada di sungai, di lautan, semuanya mendoakan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang mana kemudian Maulana Syekh Zakaria juga menjelaskan bahwasanya tak hanya ikan, tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu mendoakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan ibadah puasa. Yang mana dikatakan beliau bahwasanya ini adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia menyampaikan cintanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ketahuilah bahwasanya aku mencintai makhluk ini." Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan kepada seluruh penduduk langit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluk ini, si hamba yang berpuasa tadi. Subhanallah. Kemudian keistimewaan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyegel setan-setan di bulan suci Ramadan. Akan tetapi Maulana Zakaria Al-Kandahlawi menyebutkan bahwasanya setan yang disegel di bulan puasa ini hanyalah setan-setan yang besar saja. Setan-setan yang kuat, setan-setan yang memiliki power yang masih besar. Akan tetapi setan-setan kecil masih berkeliaran di sekitar kita. Tak hanya dari setan, bahkan manusia pun juga bisa menggoda kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menahan setan yang sangat kuat daripada orang yang sedang berpuasa tersebut. Kemudian keistimewaan pula yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada si makhluk tadi di akhir bulan suci Ramadan. Kemudian para sahabat pun bertanya, apakah ampunan tersebut ialah malam Lailatul Qadar? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bukan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi beliau mengatakan sama seperti halnya seseorang yang setelah bekerja ia diberi upah. Maka begitu pula lah ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang telah menjalankan ibadah puasa dengan sabar. Akan tetapi sini perlu kita ingat, ternyata umat Nabi Muhammad SAW diberikan 2 keistimewaan, yaitu ampunan di akhir bulan Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, mengingat hal tadi, begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak keistimewaan yang diberikan kepada bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi yang menjadi poin kita yang sangat penting adalah bagaimana sikap kita ketika datang bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, sungguh sangat penting bagi kita untuk menjaga waktu, untuk menghargai waktu kita yang berjalan. Karena kita ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk yang fana. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Bulan suci Ramadan pasti akan datang tahun depan. Akan tetapi yang tidak pasti adalah kita di tahun depan nanti. Jadi hadirin, saya teringat salah satu mahfudzat yang dikatakan begini, "In anta lam tazra wa absarta hasidan, nadim ta'ala tafrid fi zamanil badri." Kurang lebih maksud daripada mahfudzat tersebut seperti ini. Kelak kamu akan melihat orang-orang melakukan cocok tanam di musim orang bercocok tanam. Dan kemudian kamu akan menyesal melihat mereka panen dengan panen yang sangat bagus di musim itu.
Kamu akan menyesal karena kamu telah bermalas-malasan ketika seharusnya kamu bercocok tanam, tetapi kamu terlena dengan kemalasanmu. Oleh karena itu, ayolah hadirun, marilah kita memanfaatkan waktu kita nanti di bulan suci Ramadan dengan menggunakan waktu-waktu kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai waktu kita berlalu habis tersia-siakan. Jangan sampai kesempatan yang datang setahun sekali ini kita lalui dengan sia-sia. Kita lewatkan dengan kelakuan kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Ma'asyiral muslimin, di akhir ini saya akan mengatakan salah satu mahfuzat daripada seorang tokoh sufi yang sangat terkenal, yaitu Maulana Jalaluddin Rumi Qaddasallahu sirrah. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui umurku panjang atau pendek. Aku tidak mengetahui pula apakah umurku akan lama atau sebentar. Yang pasti perlu kalian ingat, aku akan menjalani hari-hariku. Aku akan menjalani hari-hariku dengan baik sehingga aku melalui hari-hari tersebut. Bukan hari-hari itulah yang berjalan melalui aku. Maksud dari beliau ialah pergunakan hari kita dengan baik. Jangan sampai hari-hari yang melewati kita. Kita tidak sadar, kita terlena dengan tipuan waktu, tipuan dunia, sedangkan hari-hari telah berlalu melalui kita. Dan beliau mengatakan, akulah yang akan menjalani hari tersebut. Beliaulah yang akan menggunakan waktu-waktu beliau dengan sebaik mungkin. Itulah yang bisa kita ambil untuk bulan suci Ramadan ini. Di akhir kata, saya salah khilaf, mohon maaf. Jika terdapat kesalahan itu murni milik saya pribadi. Dan jika terdapat kebenaran semata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila sabilit taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.